Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masuki bab yang baru dalam kitab Tauhid, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau lebih khusus tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala mengatakan bab qaulillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i al-ayah. Bab tentang firman Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang husna, yang paling indah. Fada'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna, dan tinggalkanlah, biarkanlah orang-orang yang menyimpang fi asma'ihi, di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayah, sampai akhir ayat. Kelengkapannya adalah sayajzawna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas dengan sebab atau dengan apa yang dahulu mereka perbuat. Surat Al-A'raf ayat 180. Penulis rahimahullah menyebutkan bab ini yang berkaitan dengan tauhidul asma'i wa sifat. Seperti yang kita pelajari bahwa tauhid salah satu aqsam, ada 3 macam. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, mentauhidkan Allah dan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mengatur segala urusan makhluk, seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Macam yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yang juga disebut dengan tauhidul ibadah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, dengan tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun ibadah tersebut. Adapun macam yang ketiga adalah tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid al-asma' wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya adalah ifradullah bima sabata lahu min sifatil kamal ala wajhil haqiqah, bila tamthil wala takyif wala ta'til. Tauhid asma' wa sifat adalah mengesahkan Allah azza wa jalla, mentauhidkannya dengan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan yang ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan hadis, sesuai dengan makna yang sebenarnya, bila tamthil, tanpa meyakininya serupa semisal dengan sifat makhluk, wala takyif, dan tanpa membayangkan bagaimana sifat-sifat Allah tersebut, wala ta'til, dan tanpa mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, inilah tauhid al-asma
wa sifat. Kenapa disebutkan bab tentang tauhid al-asma wa sifat dalam kitab tauhid ini? Padahal mayoritasnya tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, jawabannya memang mayoritasnya demikian. Namun karena ketiga macam tauhid ini saling berkaitan dan bahkan kaitannya sangat erat, saling menguatkan, ya, maka penulis rahimahullah menyebutkan di dalam kitab tauhid ini ketiga macam tauhid tersebut. Tauhid ibadah itu pembahasan utama, namun juga beliau banyak menyinggung tauhid rububiyah. Demikian pula di dalam bab ini, dan pernah dua bab sebelumnya kita lewati, ya, tentang tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mentauhidkan Allah atau mengimani al-asma wa sifat, maka tauhid seorang hamba akan semakin kuat. Tauhid ibadah seorang hamba akan semakin kuat. Dia akan semakin cinta kepada Allah, mengagungkannya dan menghambakan diri hanya kepadanya. Nah, di dalam bab ini disebutkan dua poin utama, namun rinciannya cukup banyak. Poin utama atau pembahasan utama di dalam bab ini adalah bahwa mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, bentuknya adalah yang pertama, ini poin pembahasan pertama, alla yulhada fiha, tidak melakukan ilhad terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan diterangkan apa makna ilhad. Yang kedua, ini juga termasuk ta'zim, mengagungkan al-asma'ul husna adalah an yuda'allahu biha, menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya tersebut yang husna. Jadi membahas dua hal, terlarangnya ilhad, dan yang kedua adalah du'a'ullahi biha, menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma'ul husna. Sebagaimana dua poin utama ini bisa kita cermati di dalam ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang berindah, mencapai puncak keindahan dan kebaikan. Fad'uuhu biha, nah ini yang pertama, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, yakni penyimpangan terkait dengan nama-namanya. Disebutkan di dalam ayat ini walillahil asma'ul husna, walillah, yang tadi kita artikan dengan dan milik Allah. Namun diterangkan oleh para ulama juga bahwa lam di sini lebih tepat dinamakan dengan lamul istihqaq, yang menunjukkan hak. Walillah yakni dan hak Allah. Allah memiliki hak. Allah berhak untuk mendapatkan al-asma'ul husna, untuk mendapatkan asma, merupakan bentuk jamak dari kata ismun. Kata ismun merukmun, ismun, mudah diartikan dengan nama. Namun al-asma'ul husna, apa itu? Al-asma'ul husna yaitu al-asma'ul balighatu fil husni nihayatahu. Al-asma'ul husna adalah nama-nama al-balighah fil husni, yang di dalam keindahannya, kebaikannya, kesempurnaannya,
balighah nihayatah, mencapai puncaknya. yakni nama-nama yang maknanya mencapai puncak keindahan, kebaikan dan kesempurnaan. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya makna-makna yang mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan dengan makna-makna sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sehingga al-husna itu mencapai, artinya adalah mencapai tingkat kesempurnaan, kebaikan dan keindahan. Sebab al-husna di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ismu tafdhil. Isim tafdhil berbentuk muannas atau berjenis muannas. Ya, karena na'at sifat untuk al-asma. Al-asma jamak ghair akil, jamak yang tidak terakal, sehingga na'atnya dengan bentuk muannas. Al-husna merupakan bentuk muannas dari al-ahsan. Al-ahsan berwazan af'al, yang artinya paling. Ya. Yang artinya adalah paling. Sehingga al-husna tergolong isim tafdhil. Ya, di dalam bahasa Arab. Isim tafdhil ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah perbandingan tingkat paling, dan yang kedua adalah perbandingan tingkat lebih. Yang dimaksud di sini adalah perbandingan tingkat paling, yang artinya ya ini tafdhil yang mutlak, ya paling indah, paling sempurna, ya dibandingkan dengan segalanya, dibandingkan dengan segala nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan al-asma'ul husna seperti tadi karena mengandung makna-makna yang mencapai puncak kesempurnaan yang paling sempurna. Ya. Berbeda halnya dengan nama-nama yang dimiliki oleh selain Allah. Nama-nama yang dimiliki oleh makhluk. Ya, terkadang bagus, terkadang tidak. Dilihat dari segi maknanya, ya arti yang terkandung dalam nama-nama mereka, ya terkadang hasanah, bagus nama itu, dan terkadang tidak. Ya. Dan bahkan mungkin namanya bagus tetapi tidak mencerminkan sifat orang yang memiliki nama. Ya. Namanya bagus, masya Allah, misalkan salih anaknya atau orangnya tidak salih. Ya. Orangnya masya Allah dinamakan dan Abdullah, hamba Allah, ternyata tidak pernah ibadah kepada Allah. Tidak mau mengerjakan sholat, ya tidak mau berpuasa, dan semisalnya. Tidak mencerminkan nama atau sifat yang dimiliki oleh orang tersebut. Berbeda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ya, mengandung makna sifat yang sempurna yang itu memang ada pada Allah. Yang itu memang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita cermati di sini walillahil asmaul husna. Dari segi susunan bahasa Arab asalnya adalah wal asmaul husna lillah. Al asmaul husna itu milik Allah atau merupakan hak Allah. Namun jar majrur didahulukan, yaitu huruf jar lam dengan lafzul jalala Allah walillah didahulukan, padahal urutan asalnya dari segi ilmu bahasa Arab itu diakhirkan. Fungsinya adalah untuk memberikan makna pembatasan. Walillahil asma'ul husna, yakni hanya hak Allah Subhanahu wa taala atau hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-asma'ul husna itu. Tidak ada selain Allah yang memiliki al-asma'ul husna. Nama-nama yang terindah yang mengandung sifat-sifat yang sempurna yang ada pada pihak yang dinamai. Nah,
Terkait dengan al-asma'ul husna, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah kita pelajari di 2 bab yang telah lalu, beberapa kaidah dan prinsip ya dalam mengimani asma'ullah wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa kaidah. Di antara kaidah yang terpenting yang nampaknya belum kita singgung atau mungkin pernah kita singgung, namun perlu kita ulangi di sini. Di antara kaidah-kaidah tentang al-asma' wa sifat adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu wajib diimani dari 3 sisi. Sisi yang pertama adalah mengimani bahwa Allah memiliki nama itu. Mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama itu. Tidak boleh kita nafikan. Tidak boleh kita ingkari. Ketika diterangkan, disebutkan, dinyatakan di dalam Al-Quran atau di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah memiliki suatu nama, maka kita wajib menetapkan dan mengimani bahwa Allah memiliki nama itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengimani makna sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Artinya kita tidak sekedar menetapkan nama dari segi lafaznya. Ya. Namun kita juga meyakini, mengimani bahwa Allah memiliki sifat sebagaimana yang terkandung di dalam lafaz nama tersebut. Bukan sekedar nama. Tidak seperti makhluk yang memiliki nama, ya, tapi ya, tidak memiliki sifat yang terkandung di dalam namanya. Seperti tadi, orang yang saleh, ya, atau orang yang bernama saleh ternyata tidak memiliki sifat salah, kesalehan. Ya. Orang yang bernama Ali misalkan, yang artinya tinggi, ya, ternyata posturnya pendek. Atau ternyata sifatnya tidak mulia, luhur. Karena al-ali atau ali itu bisa berarti tinggi secara fisik atau tinggi sifat-sifatnya. Terkadang mencerminkan atau sama dengan namanya, terkadang tidak. Ada orang yang namanya, ya, yang lain lagi banyak. Ya, mungkin orang dinamakan Muhammad, artinya banyak memiliki sifat-sifat terpuji. Kan nggak mesti. Kecuali Nabi Muhammad SAW, itu jelas. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala, di samping kita wajib mengimani, meyakini lafaznya, kita juga wajib meyakini yang kedua adalah makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, maka kita yakini bahwa Allah memiliki sifat Maha merahmati. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Azim, maka kita meyakini, mengimani bahwa Allah memiliki sifat Maha besar, Maha agung. Ya. Allah memiliki nama, ya, Al-Basir. Ya. Maka kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basar, Al-Kamil. Ya, penglihatan yang sempurna. Tapi ingat, terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, kita tidak sampai melakukan tamtsil, menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan sifat yang ada pada makhluk. Misalkan menetapkan Allah memiliki sifat penglihatan, oh berarti memiliki bola mata, memiliki, subhanallah. Kapan kita pernah melihat Allah? Ya, belum pernah kita melihat Allah sampai kita bisa menetapkan. Intinya adalah penglihatan. Paham makna melihat? Ya sudah. Ya.
Paham makna melihat? Ya sudah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, tapi kita tidak tahu bagaimana tak penglihatan Allah, tapi kita tahu maknanya. Melihat, ya. Berarti Allah melihat segala sesuatu. Ya, yang terlihat. Allah Maha mendengar, ya, mendengar semua suara kan begitu. Tapi bukan berarti punya telinga, punya ini, punya itu. Ya, disamakan dengan makhluk. Tidak boleh menetapkan, ya, isbat istilahnya, tapi tanpa tamsil, tanpa menyerupakan. Ya, tanpa menyerupakan. Demikian juga tanzih, mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai kebablasan mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan karena ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, tapi kita tidak melakukan tamsil, meyakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. Ini makna atau hal yang kedua, sisi yang kedua, mengimani makna sifat yang terkandung di dalam lafaz nama Allah. Nah, kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga adalah mengimani, meyakini asar-asar, efek-efek, ya, konsekuensi, ya, nama tersebut, konsekuensi nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, apa maksudnya? Ya. Sebagai contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Maka kita menetapkan bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman. Kemudian sisi yang kedua, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahmah. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rahmat untuk para hambanya. Nah, ini sisi yang ketiga. Konsekuensi dari nama Ar-Rahman adalah Allah itu merahmati hamba-hambanya, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki, ya, dan semisalnya. Nah, ini konsekuensi dari nama Ar-Rahman. Ya, demikian pula, ya, contoh-contoh yang lain, nah, yang bisa kita pelajari lebih lanjut di dalam kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang Al-Asma Al-Husna. Nah, kemudian yang sebagai catatan, ketika para ulama menafsirkan makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah sekedar takrib. Ya, itu hanyalah sekedar tafsir sederhana yang memudahkan atau yang membantu untuk memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar takrib sifatnya. Tidak merinci secara menyeluruh. Ya. Sekedar untuk memahamkan kita tentang kandungan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sebab sebenarnya, ya, makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ya. Ya, maknanya itu mengandung makna sifat yang sempurna. Tentu rinciannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Rinciannya la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui makna al-kamil, makna sempurna, makna keseluruhan dari nama Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya, kami tidak mampu, ya, memberikan
pujian secara menyeluruh kepadamu ya Allah. Ya, kami tidak mampu secara menyeluruh memberikan pujian kepadamu ya Allah. Engkau sebagaimana yang engkau puji dirimu sendiri. Ya. Engkau maha mengetahui tentang dirimu sendiri. Ya. Dan pujian-pujian yang layak untuk dirimu sendiri. Adapun kita hamba ya memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas, ya tidak mampu secara menyeluruh memberikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan. Ya. Maka demikian pula di dalam menafsirkan makna al-asmaul husna itu min babit taqrib, itu sekedar untuk memudahkan pemahaman secara global. Ada rincian menyeluruhnya maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Demikian pula permasalahan yang lain di dalam menetapkan suatu lafaz sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, maka harus melalui ya katakanlah prosedur yang ketat. Tidak mudah dan tidak sembarang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama ini, nama itu, tidak mudah. Nah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, itu memiliki syarat-syarat sehingga bisa ditetapkan bahwa itu memang nama Allah. Ya, syarat yang pertama adalah ya mansuf alaihi, an yakuna al-ismu mansufan alaihi fil kitab wa sunnah, fil kitab aw sunnah. Nama tersebut harus ya disebutkan secara tekstual, dinyatakan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, terkami dari sini tidak boleh sembarang menetapkan dan tidak boleh bahkan menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala dari akal pikir kita. Kita membuat nama ya untuk Allah. Ya, bahkan mungkin membuat nama dengan selain bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ini nama Allah, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, atau mungkin disamakan nama Allah dengan nama Tuhan di negara di agama yang lain. Ya, misalkan di agama apa? Hindu Buddha gitu, ada apa? Sembahannya apa? Brahma atau apa? Itu juga nama Allah, itu misalkan. Enggak boleh. Sebenarnya hakikatnya yang mereka sembah itu ya sama dengan yang kita sembah itu Allah, misalkan enggak boleh. Harus disebutkan ya di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Sebab itulah satu-satunya jalur yang kita yakini. Ya, satu-satunya jalur yang valid. Ya, satu-satunya sumber yang valid. Ya, sumber apa? Ya, ini untuk kita membangun keimanan kita dan agama kita di atasnya, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak ada lagi yang lain. Ya, hanya wahyu, dan wahyu itu ya tertuang di dalam Alkitab dan Sunnah saja. Kenapa seperti itu harus dinyatakan secara tekstual di dalam Alkitab dan Sunnah? Sebab pembahasan tentang al-asma wa sifat itu termasuk ya pembahasan tentang perkara ghaib. Perkara ghaib itu perkara yang tidak diketahui oleh makhluk, oleh kita. Ya. Satu hal yang ghaib tidak mungkin kita ketahui kecuali ya melalui berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang menetapkan tanpa wahyu, tanpa Alkitab dan Sunnah, ya sudah artinya dia mengada-ada. Walaupun dia mungkin mengaku mendapatkan wangsit, ya, mendapatkan ilham, ya tidak. Jalurnya hanya satu. Nah, bagaimana yang dinyatakan di dalam
Ya, banyak ayat di dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan sembarang ngomong tanpa ilmu. Demikian pula syarat yang kedua, agar sebuah nama bisa ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah nama tersebut, ya, mengandung kesempurnaan yang mutlak, bukan kesempurnaan yang sifatnya terbatas. Ya. Kesempurnaan yang mutlak yang tidak mengandung kesempurnaan yang sifatnya terbatas saja. Contoh lafaz yang mengandung makna kesempurnaan tetapi terbatas. Ya, muqayyad. Ya, seperti nama apa? Nama atau lafaz al-mutakallim, yang berbicara. Ya, yang berbicara. Ya, tidak boleh ini ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya berbicara, ya, secara umum, secara logika, ya, bisa berbicara dengan hal yang baik, bisa juga berbicara dengan hal yang buruk. Ya, mengatakan perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Ya, ketika, ya, kita menyebut bahwa Allah itu mutakallim, maka ini sekedar khabar saja, pemberitaan bahwa Allah itu apa? Berbicara. Tanpa meyakini bahwa mutakallim itu adalah nama Allah. Sekedar meyakini bahwa mutakallim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, tanpa menetapkan dan meyakini bahwa mutakallim itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari segi ikhbar boleh. Ketika kita menyebutkan Allah mutakallim, Allah berbicara, maka yang kita yakini adalah sifatnya atau perbuatannya. Allah itu berbicara, dan maksud kita adalah dengan pembicaraan yang apa? Yang baik, yang sempurna. Namun dari segi logika, dari segi bahasa Arab juga, yang namanya kalam itu nggak mesti baik, ya kan? Ada kalam yang baik, ada kalam yang buruk. Oleh karena itu, tidak boleh mutakallim dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Diyakini sebagai nama Allah. Ya. Demikian juga as-sani'. Ya, sani'. Sani' itu berarti secara global bisa diartikan yang mencipta, yang membuat, yang mencipta. Sani'. Ya, kenyataannya juga sama, sani', yang mencipta. Sani' dan segi bahasa Arab bisa membuat satu hal yang baik atau satu hal yang buruk. Sempurna, dan terkadang yang dimaukan ya apa, pembuatan atau penciptaan yang tidak sempurna, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun mungkin dari segi ikhbar, pemberitaan, ya bisa saja. Nah, demikian juga apa namanya, contoh-contoh yang lain yang sangat banyak yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah sembarang menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sana juga ada pembahasan tentang syarat-syarat yang lain terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kapan sebuah lafaz bisa diyakini, diimani sebagai nama-nama Allah? Ada syarat yang lain juga pembahasannya secara lebih rinci, mungkin pada kesempatan tersendiri. Bismillah. Nah, kemudian sebagai kaidah juga, sebagian ulama menyebutkan bahwa ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ya, dari satu tinjauan dapat terbagi menjadi dua macam. Ya, dari tinjauan tertentu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah Asma'ul Jamal. Asma' al-Jamal. Asma'ul Jamal yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang dari segi makna menunjukkan ya,
sifat-sifat ya, kebaikannya terhadap para hamba. Nama-nama ini, Asma'ul Jamal, adalah nama-nama Allah yang mendorong para hamba untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaruh rasa harap yang besar kepada Allah. Seperti apa? Ya, seperti nama Allah Al-Barr, Al-Barru. Ya. Artinya apa? Yang maha memberi kebaikan untuk hambanya. Ar-Rahim, yang maha merahmati. Al-Wadud, ya, yang maha menyayangi. Ya. Al-Hamid, yang maha terpuji. Ya, membuat hamba itu semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semisalnya. Dan macam yang kedua adalah Asma'ul Jalal. Yang pertama Asma'ul Jamal. Jamal itu kan artinya keindahan. Nama-nama yang mengandung mana keindahan. Yang kedua adalah Asma'ul Jalal. Dengan lam, Jalal. Jalal itu artinya keagungan. Ya. Asma'ul Jalal yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong para hamba untuk semakin mengagungkan Allah dan semakin takut kepadanya. Ya, seperti apa? Ya, Al-Qadir. Allah Al-Qadir. Ini maha mampu, maha kuasa, Al-Aziz. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz. Ya, maha perkasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Jabbar. Ya, ya juga sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa, Al-Qawi, maha kuat. Ya, dan semisalnya. Dan para ulama pun membagi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai tinjauan yang lain. Yang semuanya klasifikasi, pembagian yang terang oleh para ulama ya terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya satu, yaitu adalah agar kita semakin memahami ya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu. Sebab semakin kita paham, semakin kita mendalam, semakin kita mengerti ya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya artinya kita semakin memiliki iman yang kuat. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada nama-namanya. Di dalam ayat ini, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Apa makna tada'uhu biha? Ya, doa Allah bil asma'i wa sifat, menyeru Allah dengan nama-namanya. Ya, bil asma' al-husna. Ini mencakup dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah menyeru ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa. Ya. Diiringi dengan tawassul menggunakan ya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan hajatnya. Misalkan Allahumma yaghfirli ya ghafur, ya rahim irhamni, yaghfirli ya ghafur, wahai maha pengampun, ya ampunilah saya, ya rahim, wahai zat yang maha merahmati, irhamni, ya rahmatilah aku. Ya, dan semisalnya menyebut nama yang sesuai dalam doa. Kemudian bentuk yang kedua yang kita masuk dalam makna doa Allah bil asma'il husna, menyeru Allah dengan al asma'ul husna adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya bagaimana? Ya, contohnya adalah terkait dengan nama Allah Ar-Rahim yang menunjukkan apa? Sifat rahmat. Maka ibadahnya adalah dengan kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ibadahnya, melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ya, rahmat Allah. Allah memiliki nama Al-Ghafur. Maka doa Allah ya, bil asma menyuruh Allah dengan nama-namanya terkait dengan nama Al-Ghafur karena mengandung makna Al-Maghfirah, ya, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat maghfirah, maha pengampun, ya berarti kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan maghfiratullah, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Ya, seperti banyak beristighfar, ya, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Ya, jadi beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Allah memiliki nama Al-Basir yang artinya adalah Maha melihat. Berarti kita beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi nama Al-Basir. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ya, dengan kita tidak memperlihatkan kepada Allah ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai olehnya. Karena Allah Maha melihat segala perbuatan kita. Yang kita tunjukkan, kita perlihatkan kepada Allah adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang diridhoi olehnya. Ya, kita katakan memperlihatkan kepada Allah ya bukan berarti bisa kita sembunyikan, bisa kita tampakkan, bukan. Maksudnya adalah baik saat kita sendiri maupun bersama orang lain, orang banyak. Ya, di dalam rumah, di dalam kamar atau di luar rumah, di luar kamar. Ya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu kan sama saja kita memperlihatkan perbuatan kita kepada Allah. Ya, jangan sampai Allah melihat dari kita perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi olehnya. Ini bentuk ibadahnya. Ini juga masuk dalam makna fad'uhu biha. Ya, maka serulah Allah dengan al-asma'ul husna. Ya, jadi bentuk yang pertama adalah doa mas'alah. Doa yang artinya ya, memohon secara lisan, ucapan, ya, diiringi dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai, itu kan doa mas'alah. Adapun bentuk yang kedua itu diistilahkan dengan doa ibadah. Ya. Ya, ini bentuknya praktek, bukan secara lisan, tapi praktek, ya. Sebab ibadah, ya, seseorang melakukan satu ibadah, itu kan hakikatnya, walaupun tidak terucap dengan lisan, hakikatnya dia sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sebab-sebab rahmat, sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, kan soalnya dia mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, kan soalnya begitu. Hanya dia tidak dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga tadi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak dengan lisan, kalau taubat gitu ya. Mungkin tidak dengan lisan ya. Ya, tidak selalu dengan lisan. Ya. Maka hakikatnya dia sedang memohon ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Seolah dia sedang mengatakan ya Ghafur, ya Firli. Ya aku, wahai yang maaf, pemaaf, maafkanlah saya. Wa'fu anni. Sehingga pada Allah dia mencakup doa masalah dan doa ibadah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i." Wadharu, daru yani utruku. Tinggalkanlah, biarkanlah. Ya. Maksudnya apa? Ya.
Ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah wadharu, ya, tinggalkan mereka, jangan debat dengan mereka. Jangan debat dengan mereka. Maksudnya biarkan mereka. Mereka siapa? Alladzina yulhiduna fi asma'i. Orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, jangan debat mereka. Ini kan banyak sekali dari kalangan ahlul kalam. Ya, ahlul mantiq. Ya, orang yang belajar ilmu kalam dan ilmu mantiq. Kemudian makna yang kedua, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, yakni ya, utruku, ya, tinggalkanlah tariqatahum, ya, tinggalkanlah ajaran mereka, ya, metode mereka dalam beragama, terkhusus dalam, ya, hal asma'ullah wa sifatih, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jangan kalian ikuti keyakinan mereka, ya, karena mereka banyak melakukan penyimpangan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya ada dua makna untuk menafsirkan wadharu. Tinggalkan mereka, jangan debat mereka. Ya. Makna yang kedua adalah, ya, tinggalkan cara-cara mereka, jalannya mereka dan ajaran mereka. Terkait dengan makna yang pertama, jangan debat mereka, bukan berarti kita tidak mendakwahi mereka sama sekali ketika ada kesempatan untuk mendakwahi. Ya, tapi hati-hati dari yang namanya jidal, perdebatan. Ya, hati-hati dari yang namanya perdebatan. Sebab prinsip di dalam dakwah itu adalah apa? Akhbir bis sunnah wa la tujadil 'alaiha. Sampaikanlah sunnah. Ya, dalam bab ini berarti sampaikanlah prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip salaf, prinsip-prinsip para sahabat radhiyallahu anhum, ya, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah secara luas, seluas-luasnya, termasuk kepada kelompok-kelompok itu. Wala tujadil 'alaiha, dan jangan diperdebatkan. Sampaikan, tinggalkan. Sebab yang namanya jidal banyak sekali efek-efek buruk, ya, yang membahayakan keimanan kita sendiri. Sampaikan, tapi jangan debat. Jangan mendengarkan dari mereka. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna ilhad itu sebenarnya? Secara bahasa, ilhad itu bermakna mail, condong, menyimpang. Misalkan dari satu jalan, ya berarti dia semakin condong, menyimpang, semakin menjauh dari satu jalan. Itu ilhad. Ya, al-hada yulhidu. Artinya mala yamilu. Ya, demikian pula lahada yalhadu. Artinya sama. Lahada yalhadu dengan al-hada yulhidu artinya mala yamilu. Menyimpang dan condong. Oleh karena itulah, ya, di dalam menggali kubur, ya, untuk seorang muslim disunahkan apa? Dibuat lahad. Lahad itu kan berarti di dinding dasar, ya, dinding dasar, ya, yang condong ke arah kiblat, kan begitu. Kan lahad berarti bukan di tengah-tengah lantai dasar kuburan, kan begitu kan, tapi menyimpang. Maksudnya itu condong ke salah satu tepi, tidak tepat berada di tengah-tengah apa? Lantai kuburan. Sehingga namakan lahad karena yang menyimpang, condong ke salah satu sisi, lahad. Kalau di tengah-tengah itu namanya syak atau syuk. Itu lubang untuk meletakkan mayit, jenazah. Ya, kalau letaknya tepat di tengah-tengah lantai dasar kuburan itu namanya syak atau syuk. Kalau lahad itu yang disunahkan. Nampaknya ini yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, itu lahad. Nah, dari situ dinamakan lahad. Karena al-hada yulhidu atau lahada yalhadu artinya menyimpang, condong ke salah satu sisi. Adapun di dalam syariat, ya, di dalam istilah
ilmu syariat, ilhad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilhad, penyimpangan, ya, terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhad fi ayatillah. Ilhad terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ilhad, ya, fi asma'illahi wa sifatihi. Ilhad terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua inilah yang dimaukan, yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya. Jadi sebagai faedah, ya, perlu kita lengkapi ilhad itu sebenarnya ada dua macam. Yang dimaksudkan dan itu semua terlarang, diharamkan, ya, di dalam Islam. Yang pertama adalah ilhad fi asma'illahi wa sifat, fi ayatillah. Ya. Yang pertama adalah al-ilhad fi ayatillah, penyimpangan terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan terkait dengan nama-nama terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah fi ayatillahi asy-syar'iyyah, di dalam ayat-ayat Allah yang syar'i. Apa itu ayat-ayat Allah yang syar'i? Ayat-ayat syar'i Allah itu adalah wahyu, ya, yang Allah turunkan, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, bagaimana bentuk ilhadnya, bentuk penyimpangan terkait dengan ayat-ayat Allah yang syar'iyah? Bentuk ilhadnya ada tiga. Yang pertama adalah tahrif. Ya. Tahrif yaitu, ya, menyelewengkan maknanya, menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran misalkan dari maknanya benar. Itu tahrif. Ya, apa itu? Tahrif. Ya. Nah, itu kan sangat banyak. Alhamdulillah, ya. Misalkan apa? Dan itu adalah kekufuran. Seperti tahrifnya orang-orang Syiah. Ya, mereka menyebut apa Al-Baqarah yang dimaksud dalam ayat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dapat dari mana ini? Makna ini, tafsir ini. Itu namanya tahrif. Ya. Padahal Al-Baqarah ya artinya sapi, tapi maknanya Aisyah kata mereka. Ya. Dan banyak sekali contoh tahrif. Ya. Ya. Baik dengan takwil maupun tidak. Jadinya adalah ini tahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari maknanya yang benar yang dimaukan. Bentuk yang kedua termasuk ilhad di ayatillah syar'iyyah adalah takdzib, mendustakannya. Kalau mendustakan itu berarti terang-terangan. Allah menyatakan begini di dalam Al-Quran, ya, orang ini mengatakan tidak percaya, tidak menerima, itu takdzib. Ya. Bentuk yang ketiga adalah mukhalafah, yakni menyelisihi, ya, menyelisihi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan ini, perbuatan itu, tapi dia tetap melakukan perbuatan ini dan itu, walaupun dia mengakui salah, walaupun dia mengakui apa? Salah, tapi itu sebenarnya tergolong ilhad, tergolong ilhad fil ayat syar'iyyah. Ya, fil ayat syar'iyyah. Nah, kemudian, ayat yang kedua, ayat-ayat yang kedua adalah ayat-ayat Allah kauniyah. Ya. Bagaimana bentuk penyimpangan terkait dengan al-ayat al-kauniyah? Ya. Bentuknya ada beraneka-ragam. Bisa disimpulkan menjadi tiga bentuk ilhad fil ayatul kauniyah. Sebelumnya apa itu al-ayatul kauniyah? Al-ayatul kauniyah yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.
makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah ini bukan Al-Quran. Al-Quran itu bukan makhluk ya. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Tapi yang dimaksud dengan al-ayat al-kauniyah itu bukan Al-Quran. Ini ayat-ayat yang maksudnya adalah makhluk-makhluk seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Karena semuanya itu merupakan ayat-ayat yang menunjukkan ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah itu berhak untuk diesakan. Nah, ilhad di dalam al-ayatul kauniyah ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini. Ya, menguasai seluruhnya atau sebagiannya. Intinya ada yang menguasai alam semesta ini seluruhnya atau sebagiannya dalam keadaan itu di luar kekuasaan Allah. Ya. Allah punya kuasa sendiri mungkin, sementara ada selain Allah yang memiliki kuasa yang lain. Ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang bersekutu bersama Allah di dalam mengatur alam semesta ini, mengatur dan menguasai alam semesta ini. Jadi berserikat, seolah punya saham bareng-bareng, ngatur bareng alam semesta ini. Ini juga termasuk ilhad fil ayatil kauniyah. Bentuk yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pembantu di dalam mengatur alam semesta ini. Perhatikan pembantu. Pembantu berarti meyakini bahwa Allah itu butuh dibantu. Kalau enggak kesusahan, kerepotan gitu kan. Ini juga termasuk ilhad, penyimpangan terkait dengan al-ayatul kauniyah. Nah, ini 3 bentuk yang semuanya merupakan ilhad di dalam ayat-ayat Allah al-kauniyah, yakni alam semesta ini, di dalam alam semesta ini. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, "Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardh wa ma lahum fiha min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Ya, katakanlah, panggillah, serulah sembahan-sembahan yang kalian anggap sebagai sembahan selain Allah itu. Tidak, atau mereka sembahan-sembahan kalian itu tidak menguasai, tidak memiliki seberat zarrah pun di langit dan tidak pula di bumi. Jadi tidak memiliki kuasa. Kalau meyakini ada yang menguasai alam semesta ini seluruhnya atau sebagiannya, berarti terjatuh dalam ilhad ini. Jadi ilhad bentuk yang pertama tadi, ilhad fil ayat al-kauniyah. Kemudian ilhad fil ayat al-kauniyah bentuk yang kedua, Allah singgung di kalimat setelahnya, wa ma lahum fihi min syirkin. Dan sembahan-sembahan kalian itu tidak memiliki saham, perserikatan, persekutuan bersama Allah di langit dan tidak pula di bumi. Kemudian bentuk ilhad fil ayat al-kauniyah yang ketiga, Allah singgung di kalimat setelahnya, wa ma lahu minhum min dhahir. Dan sembahan-sembahan kalian itu tidak ada yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini Allah perlu pembantu dalam mengurus alam semesta, berarti ini ilhad, penyimpangan. Nah, ini merupakan ilhad fil ayat. Ada al-ayatul syar'iyyah, ada al-ayatul kauniyah, dan bentuk ilhadnya masing-masing berbeda. Adapun ilhad fil asma'i wa sifat, ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, bagaimana itu? Ada 4 bentuk. 4 bentuk ilhad fi asma'illahi terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-ta'til atau al-inkar. Mengingkari sebagian dari
nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya sebagian atau seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau makna sifat yang terkandung di dalamnya, atau mengingkari konsekuensinya, konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ilhad macam yang pertama, itu mengingkari. Kalau mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagian atau seluruhnya, ya, mengingkari nama berarti mengingkari ini nama Allah atau bukan? Bukan. Padahal disebutkan dalam ayat atau hadis yang sahih. Itu nama Allah bukan? Bukan. Ya, misalkan Ar-Rahman itu nama Allah atau bukan? Bukan. Loh, gimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, bahkan ya hampir di seluruh surat dalam Al-Quran diawali dengan nama Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Tapi mengatakan bukan. Berarti ini apa? Mengingkari. Ya, nama. Ya, Jahmiyah itu mengingkari seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh nama Allah diingkari. Demikian pula apa? Mu'tazilah mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi mengingkari apa? Makna sifat yang terkandung di dalamnya. Meyakini Allah memiliki nama Ar-Rahman, Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan seterusnya. Tapi mengingkari makna sifat yang terkandung di dalamnya. Ya. Misalkan apa? Allah memiliki nama ya, Al-Aziz. Berarti Allah memiliki sifat izzah, ya, keperkasaan dan seterusnya atau tidak? Tidak. Tapi Allah memiliki nama Al-Aziz, iya. Nah, ini berarti apa? Mengingkari makna yang terkandung di dalamnya. Ini juga termasuk ilhad. Yang berbentuk apa? Insyar, ta'til, tapi ta'til sifat. Ini banyak dilakukan oleh siapa? Oleh Asy'ariyah, ya, Maturidiyah, Kullabiyah, ya, Asy'ariyah. Ini kan banyak di apa namanya? keyakinan yang banyak diyakini oleh masyarakat muslim di negeri kita, kan Asy'ariyah, Asy'ariyah. Nah, kemudian bentuk ilhad yang kedua adalah menetapkan nama bagi Allah yang tidak disebutkan, dinyatakan di dalam dalil. Ya. Dalil yang dimaksud itu ya Al-Quran dan hadis yang sahih. Sudah cuma itu. Ya, dan cuma itu. Alkitab dan Sunnah. Nah, kalau menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil Alkitab, Sunnah, ya berarti tergolong ilhad. Ya, kalau tadi kan mengingkari yang ada dalilnya. Kalau ini menetapkan yang tidak ada dalilnya. Ya. Contohnya apa? Ya seperti keyakinan al-falasifah, para ahli filsafat, bahwa Allah itu illah fa'ilah. Jadi nama bagi Allah menurut mereka. Bagi pencipta illah fa'ilah. Illatun fa'ilah. Atau bagaimana itu menerjemahnya di bahasa Indonesia. Ya. Atau al-falasifah mengatakan al-aqlul fa'al. Ya, berarti kayak seperti kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang memiliki pengaruh mutlak. Akal. Jadi akal yang jadi pengaruh mutlak. Ya, belum lama saya sendiri juga baca. Ya, katanya ada ahli filsafat yang mengatakan alam ini kita itu seolah hidup atau diatur oleh suatu kecerdasan yang luar biasa seperti komputerisasi yang sangat kompleks alam semesta ini. Tapi kalau dirunut-runut diperhatikan, ya mirip dengan ini keyakinan para ahli filsafat juga dulu kala yang mengatakan pencipta itu adalah al-aqlul fa'al, itu kecerdasan luar biasa yang kemudian bisa terjadi begini-begini. Allah a'lam itu. Bagaimana itu mereka itu? Nah, ahli filsafat kan memang seperti itu ya. Ya, mereka mencari prinsip-prinsip hidup dengan apa? Ya, dengan cara termangu meletakkan tangan di
daguan begitu sambil mikir di, ya kan ada filsafat seperti itu, al-falasifah. Juga seperti ya keyakinan orang-orang Nasara ya yang mengatakan apa? Apa yang menamai Allah dengan ab, apa ab, ya, bapak. Nama menurut mereka ini bapak. Ya, Tuhan bapak, ya gitu kan. Dalam bahasa Arab ab, abun. Nah, ini termasuk ilhad, menamai Allah dengan nama yang tidak disebutkan di dalam dalil. Kemudian bentuk ilhad terkait dengan nama-nama Allah yang ketiga adalah ya menyerupakan ya sifat yang terkandung di dalamnya dengan sifat makhluk. Ya. Misalkan Allah itu memiliki nama Sami', oh ya berarti pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Kalau manusia alat pendengarannya bagaimana? Begini, ada daun telinga, ada ini, ada itu. Terus meyakini seperti itu, ini ilhad juga, menyimpang. Dari mana tahunya Allah itu pendengarannya seperti itu? Pernah melihat? Ada di dalam Al-Quran dan hadis? Kan enggak ada, itu sudah. Kita yakin Allah Maha mendengar, segala suara itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimananya, ya kita enggak bisa menentukan, enggak bisa memastikan. Kemudian macam yang keempat, atau bentuk yang keempat dari ilhad di asma'illah adalah ya, mengambil sebagian nama Allah untuk nama patung berhala atau untuk nama sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada seperti nama patung berhala orang-orang musyrikin Arab, yaitu Al-Lat. Al-Lat. Ya. Yang mereka ambil dari kata ilah. Allah, ilah atau Allah menjadi Allah. Ya. Itu nama Allah diturunkan dari lafaz al-ilah atau Allah. Enggak boleh. Ya, mereka juga memiliki sembahan patung berhala atau sembahan apa namanya pohon ya. Namanya Uzza. Diambil dari ya, lafaz al-aziz. Jadi al-Uzza. Ya, demikian juga Manat. Mereka ambil nama patung berhala ini dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mannan. Dan semisalnya, itu enggak boleh. Ya. Ini termasuk ilhad. Nah, ini 4 bentuk ilhad di asma'illah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum ilhad? Kufur atau dosa saja di bawah kekufuran? Jawabannya al-ilhad, entah itu ilhad di ayatillah asy-syar'iyyah al-kauniyah, al-ilhad di asma'illah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada yang sampai kufur akbar, ya. Ada yang berupa bid'ah, kebid'ahan, ya. Ada yang sampai kufur akbar, ada yang berupa kebid'ahan, ya. Ada yang berupa dosa besar, maksiat dosa besar, ada yang berupa maksiat dosa kecil. Ya, beraneka ragam. Jadi perlu dirinci. Ya, untuk merincinya butuh waktu yang lama. Kesimpulannya itu ada yang kufur akbar, ada yang tidak, ada yang bid'ah, ada yang dosa besar, ada yang tergolong shaghair. Ya, terus yang tergolong shaghair apa? Dosa kecil. Ya, dosa kecil ya, dosa kecil yang disebutkan di dalam dalil atau diterangkan oleh para ulama. Ya, kemudian dilakukan karena dosa kecil semuanya itu termasuk apa? Ilhad. Kenapa? Karena itu termasuk ilhad di ayatillah syar'iyyah. Ilhad di dalam apa? Ayat-ayat Allah syar'iyyah yang berupa apa? Mukhalafah, pelanggaran itu semuanya ilhad. Pelanggaran syariat itu semuanya apa? Ilhad. Yang berupa mukhalafah. Ya kan, berarti kan ada yang dosa kecil, ada dosa besar, ada yang bid'ah, ada yang kufur akbar. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari, mohon maaf atas waktu yang cukup lama di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat tersami dengan baik, bisa antum murajaah, ya, antum muhsinkan. Ini pembahasan yang penting.
Ya, ya bagi antum kan ini mungkin nggak mesti kan, nggak mesti setiap saat mudah untuk mempelajari bab semisal ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya bab ini di dalam Al-Qur'an, permasalahan ilhad ini. Ya, sehingga kesempatan di pagi hari ini dan insyaallah di kesempatan berikutnya antum manfaatkan dengan baik. Ya, antum pahami, antum catat, antum murajaah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.